Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fauzi dari kelas A. Saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Khalifah. Peradaban Islam pada masa Khalifah adalah kelanjutan dari fondasi yang diletakkan oleh Nabi Muhammad pada masa periode Mekah dan Madinah. Pembangunan model pencontohan maka masa Khalifah adalah tentang penyebaran, pelembagaan, dan pertumbuhan pohon raksasa. Cabangnya menjulang melintasi 3 benua dan berabad-abad lamanya. Cerita ini itu memakan waktu lebih dari 1000 tahun dan melahirkan beberapa kaisar paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Yang pernah ada 3 atau 4 babak. Babak pertama itu Khulafaur Rasyidin, 4 pilar penjaga amanah. Kisah ini dimulai tepat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Umat Islam menghadapi krisis kepemimpinan, namun dengan cepat menyelesaikan suksesi dan memilih 4 khalifah pertama yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang dibimbing dengan benar. Periode 30 tahun ini adalah masa konsolidasi dan ekspansi awal yang luar biasa. Abu Bakar alaihissalam, Abu Bakar As-Siddiq atau konsolidasi umat. Khalifah pertama Abu Bakar menghadapi tantangan berat, yaitu gerakan kemurtadan, riddah dan nabi palsu yang muncul setelah Nabi Muhammad wafat. Melalui ketegasan dan kepemimpinan yang bijak, ia berhasil menyatukan kembali Jazirah Arab di bawah panji Islam. Kontribusi terbesarnya itu adalah menjaga kemurnian Al-Quran dengan memerintahkan pengumpulan lembaran-lembaran wahyu menjadi satu mushaf. Yang kedua, Umar bin Khattab, arsitek kekaisaran awal masa kekhalifahan Umar, adalah era ekspansi fenomenal. Dalam satu dekade, tentara muslim menaklukkan kekaisaran Persia secara penuh dan merebut sebagian besar wilayah kekaisaran Bizantium, termasuk Suriah, Palestina, dan Mesir. Umar bukan hanya seorang penakluk, tapi juga seorang administrator ulung. Dialah arsitek struktur pemerintahan Islam awal. Ia mendirikan Diwan atau Dewan Departemen Administrasi, mengatur sistem pajak, dan membangun irigasi, dan mendirikan Baitul Mal atau penbendaharaan negara. Ia juga memperkenalkan sistem kalender Hijriyah. Keadilan Umar melegenda, menjadikannya simbol kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, standarisasi dan armada laut. Utsman melanjutkan ekspansi dan menstandarisasi bacaan Al-Quran, yaitu Mushaf Utsmani, untuk mencegah perpecahan di kalangan umat yang semakin meluas wilayahnya. Ia juga membangun angkatan laut Islam yang kuat, membuka jalan bagi penaklukan wilayah Mediterania. Kemudian Ali bin Abi Thalib, ujian persatuan masa Ali diwarnai dengan konflik-konflik atau fitnah-fitnah yang mengarah pada perang saudara pertama dalam Islam. Perpecahan politik ini menguji persatuan umat, namun warisan Ali dalam keilmuan dan retorika tetap abadi. Babak kedua adalah dinasti Umayyah atau ekspansi global dan Arabisasi. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, pusat kekuasaan Islam itu bergeser ke Damaskus di bawah dinasti Umayyah. Era ini adalah tentang ekspansi teritorial terbesar yang pernah diciptakan peradaban Islam. Puncaknya wilayah di bawah Umayyah, Islam mencapai Spanyol di barat dan Sindh Pakistan di timur. Wilayah kekhalifahan membentang dari Samudra Atlantik hingga perbatasan Tiongkok. Abrasasi administrasi Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa resmi pemerintahan di seluruh wilayah kekaisaran. Sebuah langkah brilian yang menyatukan birokrasi yang sebelumnya menggunakan bahasa Yunani, bahasa Persia atau Koptik. Mata uang Islam dicetak untuk pertama kalinya, menggantikan mata uang Bizantium dan Persia. Arsitektur kesenian pada masa itu berkembang pesat, terlihat dari pembangunan kubah batu, Dome of the Rock di Yerusalem, dan Masjid Agung Umayyah di Damaskus.
Meskipun sukses secara militer dan administrasi, dinasti Umayyah itu dituduh menerapkan sistem kasta, mengistimewakan Arab murni atas Mawali atau non-Arab Muslim, yang akhirnya itu memicu revolusi yang menggulingkan mereka. Kemudian digantikan dengan babak dinasti Abbasiyah, zaman keemasan ilmu pengetahuan. Dinasti Abbasiyah memindahkan ibu kota ke Baghdad yang baru dibangun di Irak, menandai zaman keemasan peradaban Islam. Fokusnya bergeser ke ekspansi militer, ke pencapaian intelektual atau keilmuan. Baghdad itu menjadi pusat dunia, menjadi kota terbesar di dunia dan pusat ilmu pengetahuan global. Disinilah Bait al-Hikmah atau House of Wisdom didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun. Gerakan penerjemahan dan inovasi pergerakan. Penerjemahan besar-besaran terjadi. Naskah-naskah kuno Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Para ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan, tetapi juga mengkritik, memperbaiki, dan mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut. Lahirnya para jenius seperti Al-Khawarizmi atau Bapak Aljabar, Algebra, yang karyanya menjadi dasar matematika modern. Kemudian ada Ibnu Sina, ahli kedokteran, yang kitabnya The Canon of Medicine menjadi buku teks standar di Eropa selama berabad-abad. Al-Idrisi, ahli geografi, yang menciptakan peta dunia yang akurat. Kemudian untuk tambahan, pada masa Ali pada masa kekhalifahan itu terjadi perang-perang persaudaraan yang dimana antara kaum Ali dan kaum Fatimah. Dan pada saat itu kaum Ali atau setelah Ali wafat, terbunuh, setelah dikepung selama 40 hari di rumahnya, Ali terbunuh. Kemudian saat itu terjadi kekosongan pemimpinan yang digantikan oleh kaum Umayyah, tetapi mendapat penolakan dari kaum anaknya Ali, yaitu Hasan. Kemudian mereka membuat perjanjian.